Hai teman-teman, selamat berjumpa di Zona Kreasi bersama saya Ari. Nah, kali ini saya mau berbagi ilmu keterampilan membuat kimikomi. Barangkali ada teman-teman yang sudah pernah mendengar apa itu kimikomi. Ya, kimikomi sebenarnya kerajinan tangan yang berasal dari negara Jepang, yaitu kerajinan tangan dengan teknik menyelipkan kain ke dalam media tertentu untuk menghasilkan hiasan dinding ataupun hiasan gantung. Sebelum kita masuk pada cara membuat kimikomi, saya akan menunjukkan dulu bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat kimikomi. Yang pertama yaitu styrofoam, atau biasanya kita sering menyebutnya dengan istilah gabus ya. Styrofoam ini saya menggunakan ukuran 20 x 20 cm dengan ketebalan minimal 2 cm. Kenapa saya pilih ketebalan minimal 2 cm? Karena nantinya bagian dari styrofoam ini akan kita sayat sedalam 0,75 cm. Jadi kalau teman-teman menggunakan styrofoam yang lebih tipis, itu dikhawatirkan nanti akan patah. Styrofoam ini juga tidak harus berbentuk bujur sangkar seperti ini ya. Kalian bisa membuatnya dalam bentuk lingkaran atau segitiga atau lainnya. Dan ukurannya tergantung keinginan teman-teman semua. Kemudian yang kedua, alat yang bisa saya tunjukkan di sini yaitu gunting kecil. Teman-teman kalian pasti semua punya ya. Tapi di sini saya lebih senang menggunakan gunting kecil lengkung seperti ini ya. Jadi sudutnya melengkung dan runcing. Kenapa? Karena gunting ini nantinya akan dibuat untuk menggunting perca, terutama di bagian-bagian yang menyudut atau bagian yang susah dijangkau, ini lebih lincah. Tetapi kalau teman-teman punya gunting kecil yang lain, saya kira nggak masalah untuk digunakan. Alat yang ketiga yaitu pisau lipat seperti ini ya. Teman-teman bisa membeli di toko buku ada, atau kalau teman-teman sudah punya, teman-teman bisa menggunakan cutter seperti ini ya, seperti pada umumnya yang dijual di toko buku juga. Untuk alat yang ketiga yaitu pendedel kain seperti ini ya teman-teman. Ini gunanya nanti untuk membantu menyelipkan kain pada styrofoam. Sebenarnya untuk kimikomi ada alat tersendiri yang namanya awel, tapi saya ingin mencari alat yang mudah dijangkau, harganya juga relatif murah seperti ini dengan fungsi yang relatif sama. Kemudian peralatan selanjutnya yaitu yang jelas pola gambar seperti ini ya. Teman-teman bisa menggambar sendiri, itu jauh lebih kreatif. Tapi ini saya menggunakan gambar template yang saya unduh dari internet, lalu saya modifikasi sendiri. Untuk gambar pola ini luasannya menyesuaikan dengan media yang kita gunakan. Jadi kalau media styrofoamnya berukuran 20 x 20, gambarnya juga berukuran sama, karena nanti akan ditempel di styrofoam. Untuk selanjutnya bahan yang kita gunakan yaitu lem stick seperti ini ya. Ini gunanya untuk menempelkan pola pada styrofoam. Mungkin ada yang menanyakan, bisa gak sih sebenarnya menggunakan lem cair lain? Menurut saya bisa sih sebenarnya, tetapi saya rasa lebih efektif menggunakan lem stick seperti ini karena hasilnya nantinya tidak terlalu basah dan juga tetap bersih ya. Tangan kita tidak belepotan dengan lem ya. Hasilnya pun juga lebih rapi. Kemudian bahan yang berikutnya yang tidak kalah penting yaitu kain perca seperti ini ya. Kita menggunakannya sedikit aja sesuai dengan gambar yang akan kita buat. Teman-teman bisa menggunakan kain perca apapun, entah itu dari kain perca sisa potongan baju atau yang lainnya. Yang jelas bisa memanfaatkan apapun yang ada di rumah. Bahan-bahannya seperti ini yang sudah saya tunjukkan. Insya Allah ada semua ya di rumah. Ya,
Selanjutnya kita menginjak pada cara pembuatan kimikomi. Langkah yang pertama yaitu kita menggunting pola yang sudah kita print atau kita gambar sendiri seperti ini sesuai dengan luasan styrofoam ya, kita gunting. Nah, setelah kita gunting seperti ini, jadi ya, lalu kita tempelkan pada styrofoam. Kita memakai bantuan lap stick, yaitu yang kita lem, yaitu styrofoamnya seperti ini. Oh ya, teman-teman, barangkali masih mempunyai styrofoam sisa di rumah, barangkali bekas untuk jadwal yang ditempel di dinding, itu bisa dimanfaatkan. Yang penting permukaannya masih flat, masih relatif rata, dan juga ketebalannya minimal 2 cm. Bisa kita manfaatkan ya. Kita lemnya di sini di atas permukaan styrofoam, tidak terasa terlalu banyak. Nah, setelah dirasa merata, kita tempelkan pola di atas styrofoam, pas di tengah ya. Ini kita ratakan dengan tangan dan kita tunggu sampai kering. Kenapa harus menunggu sampai kering? Agar nanti ketika disayat kertasnya tidak mudah robek ya, seperti ini ya. Nah, setelah kertas pola yang kita gunting kita tempelkan di atas styrofoam, sekarang kita akan menyayat bagian gambar pola secara keseluruhan. Barangkali ada yang menanyakan, apa sih fungsinya gambar pola ini diberikan garis seperti ini? Itu sebenarnya adalah bingkai ya. Jadi nanti teman-teman bisa membuat bingkai dengan warna kain yang beda. Baru setelah itu dipigura. Seandainya tidak dipigura juga tidak masalah. Yang penting bingkai nanti rapi ya sampai samping sini dan juga di belakang, bagian belakang, sisi belakang sini. Oke, kita berikan sayat sedalam 0,75 cm ya, kurang lebih di seluruh gambar pola ini ya, garis-garis ini seperti ini. Jadi pelan-pelan menggunakannya, hati-hati mengenai tangan. Sayatannya seperti ini saja. Jadi seperti kita buat parit sedalam 0,75. Setelah kita selesai menyayat seluruh bagian garis gambar, lalu selanjutnya kita akan mulai membuat potongan-potongan kain. Kita mulai per bagian ya. Jadi dari bagian ini, lalu bagian ini, lalu bagian ini dan seterusnya. Nanti kita kerjakan satu-satu. Sebelum menyelipkan kain, kita perlu memberikan lem ya di salah satu bagian yang akan kita kerjakan. Seperti ini, kita ratakan, tidak apa-apa itu keluar dari garis, tapi kita usahakan tidak terlalu banyak melenceng ya. Lalu kita gunting kainnya kira-kira seluas bagian yang sudah kita beri lem tadi ya, jadi tidak terlalu lebar. Kita gunting kain perca kira-kira seluas bagian tadi, lalu kita tempelkan seperti ini di bagian yang sudah kita beri lem. Kita tekan-tekan sedikit ya. Nah, kalau sudah, kita memberikan jejak sedikit saja dengan bantuan alat pendedel. Itu kita kira-kira seperti ini. Boleh kita lihat, kita intip sedikit, diberikan jejak ya, seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ini seperti ini, dengan bantuan awal kita berikan jejak sedikit saja sebelum nanti kita masukkan lebih dalam lagi sedalam 0,75 cm. Kita beri jejak dulu biar rapi, sambil boleh mengintip lagi seperti ini, dilihat lagi boleh. Yang penting kita tahu arah gambar kita ya. Biasanya ini sudah mengikuti, kalau memang sayatan kita tadi sudah sesuai dengan pola gambar, itu akan mengikuti. Kita nggak perlu melihat lagi. Nah, seperti ini. Sambil kita rapikan ya,
kalau kainnya itu kadang mengkerut ketika kita beri jejak. Nah, bisa ditarik kembali, lalu kita masukkan sedikit saja. Yang penting ada jejak seperti ini, ya. Nah, kalau sudah terlihat jejak seperti ini, lalu kita gunting. Kira-kira 0,75 atau setengah senti saja dari tempat kita memberi jejak tadi ya. Nah, ini gunanya gunting yang saya pilih tadi, mempunyai ujung yang melengkung seperti ini. Seperti ini ya, kita mengguntingnya disisakan sedikit saja. Nah, ada kalanya kalian menemukan kesulitan seperti ini, ya. Jadi kainnya itu mengkerut seperti ini. Ini bisa kalian lepas dulu, dirapikan sampai benar-benar semuanya tertarik tanpa ada kerutan, ya. Seperti ini, dirapikan. Jadi masih bisa diperbaiki ya kalau salah, tidak perlu khawatir untuk rusak. Nah, seperti ini, minimal kerutannya bisa hilang ya. Sudah nggak ada kerutan lagi, jejaknya bisa diperjelas untuk kita nanti memotong sedikit. Nah, seperti ini, jejaknya jelas ya. Kita masukkan jejaknya sekitar sedikit saja, kira-kira asal sudah berbentuk seperti ini. Oke. Kalau semua bagian gambar sudah dibuat seperti ini, kita teliti dulu, barangkali ada serabut-serabut kain, itu bisa kita rapikan dengan bantuan gunting kecil seperti ini ya. Kita usahakan rapi. Lalu selanjutnya kita buat warna dasarnya ya, backgroundnya, yaitu di bidang ini. Nah, kenapa saya buat garis-garis seperti ini? Ya, kelihatan ya, garis-garis seperti ini itu memudahkan kalian teman-teman untuk menyelipkan kain, karena kalau terlalu luas penampangnya itu kita menyelipkannya juga akan kesulitan ya, kecuali untuk mereka yang sudah punya jam terbang tinggi di bidang keterampilan ini. Caranya tetap sama dengan cara kita tadi
membuat bagian-bagian ini ya masing-masing, yaitu kita beri lem dulu, kita beri jejak sedikit, gunting pinggirannya sekitar 0,5 cm, kita masukkan sisanya. Sekali lagi tipsnya, untuk di bagian-bagian ujung seperti ini, menyudut seperti ini, kita gunting kainnya sedikit saja biar tidak terlalu berjubel ya, karena setiap satu sayatan ini ditempati oleh 2 lembar kain ya, bersebelahan seperti ini. Di bagian background yang lain kita kerjakan juga sama juga seperti ini, lalu sisanya kita selipkan. Sekali lagi triknya, untuk bagian-bagian sudut seperti ini itu kita gunting sedikit ya, kita cekris istilahnya. Nah, ini sudah hampir selesai semuanya. Oh ya, sedikit trik untuk teman-teman untuk membuat atau menyelipkan kain dalam bentuk lengkungan seperti ini, itu akan lebih rapi apabila kita gunting kecil-kecil seperti ini ya. Tujuannya agar tidak saling menarik, jadi nanti akan mengkerut gitu ya. Kita gunting kecil-kecil seperti ini. Nah, seperti ini biar nanti memasukkan ke dalam sayatannya juga lebih mudah, jadi tidak saling menarik atau menjadikan kainnya tegang. Nah, ini semua sudah selesai ya, sudah tersalip semua. Kita pastikan tidak ada serabut-serabut kain. Itu bisa kita rapikan dengan bantuan gunting kecil seperti ini. Nah, biar rapi hasilnya. Oke, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, kita bisa menambahkan aksesoris, yaitu untuk mata ya. Kita tempelkan di sini, ini manik-manik ya. Seperti ini kita tempelkan dengan bantuan lem uhu nanti. Oke, selesai sudah. Kita membuat kimikomi lengkap dengan hiasannya untuk mata seperti ini ya. Teman-teman juga bisa menambahkan pita atau apapun yang bisa mempercantik hiasan kimikomi ini. Kemudian untuk pinggiran seperti ini nanti teman-teman bisa langsung di figura, atau bisa juga menambahkan kain lain, kain warna lain. Tekniknya tetap sama dengan cara menyelipkan, hanya saja nanti untuk daerah pinggirnya kainnya lebih lebar karena untuk menutupi daerah samping dan ke bawah ya. Jadi nanti lebih rapi kalau teman-teman tidak ingin memfigura hasil kimikomi ini. Demikian sharing ilmu keterampilan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di keterampilan yang lain. Terima kasih.